Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rohali. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang sangat menarik dan sangat cocok untuk dipelajari di kalangan kita semua. Tebak yuk, kali ini aku mau mereview buku apa? Check it out. Tara, buku Muamalah Milenial. Jadi hari ini aku akan menjelaskan buku yang berjudul Muamalah Milenial. Buku ini karya dari Nur Ijati SE, ME, dan Naurid Muhammad Rifai Ilyasa, SHUM. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab, yaitu ada 8 bab yang akan aku pelajari dan akan aku review. Kita simak yuk. Buku ini juga diterbitkan oleh guepedia.com pada bulan Mei tahun 2024 dengan ISBN buku ini yaitu 9786234214826 oleh Gue Media Group. Buku ini membahas konsep muamalah dalam Islam yang disajikan secara ringkas, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan milenial saat ini. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami bagaimana sih prinsip muamalah di dalam Islam itu. Muamalah dalam Islam dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya di era modern dan digital. Buku ini juga disusun secara sistematis dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Review ini akan membahas isi setiap bab, kemudian ditutup dengan kelebihan, kekurangan, pesan dan kesan, serta kritik dan kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk ke bab pertama, yaitu sebuah pengertian yang sangat universal. Bab ini menjelaskan pengertian syariah dan muamalah secara umum. Syariah dipahami dalam sebagai jalan hidup manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam. Karena sifatnya yang masih umum, maka syariah dijabarkan secara praktis melalui ilmu fikih. Selanjutnya, muamalah juga dijelaskan sebagai hubungan sosial antar manusia, baik dalam aspek akhlak atau adabiah maupun aspek harta atau madiyah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan saling menolong sesuai ajaran Islam. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu muamalah. Bab ini membahas jenis dan pembagian muamalah secara lebih rinci. Muamalah juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada muamalah adabiah, yaitu hubungan sosial yang menekankan sikap jujur, amanah, adil, toleran, dan moderasi beragama. Muamalah madiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan harta dan aktivitas manusia serta ekonomi seperti jual beli, kerjasama, utang piutang, dan perbankan syariah. Bab ini juga menjelaskan berbagai bentuk akad seperti akad jual beli, bai, syirkah, qirad, dan lainnya yang menjadi dasar praktik ekonomi Islam. Kita masuk ke bab 3, yaitu muamalah berdasarkan sejarah Islam. Bab ini mengulas perkembangan muamalah dan ekonomi Islam dari masa ke masa, mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, hingga masa dinasti Islam. Dijelaskan bagaimana Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan negara dan bagaimana kebijakan ekonomi setiap khalifah mempengaruhi kesejahteraan umat. Bab ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam pernah diterapkan secara nyata dan berhasil dalam sejarah peradaban Islam. Lanjut, kita masuk ke bab 4, yaitu keuangan, lembaga keuangan di Indonesia. Bab ini membahas lembaga keuangan di Indonesia baik bank maupun non-bank, serta keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dijelaskan juga bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem campuran atau konvensional dan syariah. Kehadiran bank syariah dan lembaga keuangan syariah menjadi bentuk penerapan muamalah Islam di era modern. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki bab 5, yaitu kasus riba dalam muamalah madiyah. Bab ini menyoroti bahaya dan larangan riba dalam Islam. Riba dijelaskan sebagai praktik yang merugikan, tidak adil, dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Penulis juga menekankan bahwa riba itu menimbulkan ketimpangan sosial dan penindasan ekonomi, sehingga Islam menawarkan sistem alternatif berupa transaksi halal dan akad syariah yang berkeadilan. Kita masuk juga ke bab 6, yaitu Fatwa MUI. Bab ini membahas peran Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum muamalah di Indonesia. Fatwa MUI berfungsi sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ketentuan syariahnya. Melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang 1. Larangan riba, dan yang kedua yaitu akad-akad syariah, operasional bank dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, bab ini juga menegaskan bahwa fatwa MUI itu menjadi jembatan antara ajaran Islam dan praktik ekonomi modern, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan aplikatif. Teman-teman, kita masuk ke bab ke-7 yuk, yaitu tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Bab ini menjelaskan berbagai akad dalam ekonomi Islam seperti 1. Akad jual beli atau murabahah, dan yang kedua akad kerjasama atau musyarakah dan mudarobah. Lanjut, 3. Akad sewa atau ijarah. Yang keempat akad titipan dan pinjaman. Selanjutnya, setiap akad juga dijelaskan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak. Bab ini sangat penting loh, karena akad merupakan inti dari muamalah, dan kesalahan akad dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah dan tidak sah menurut syariah. Selanjutnya kita memasuki bab terakhir, yaitu bab 8, muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Bab terakhir ini membahas pandangan 4 mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai muamalah madiyah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mazhab, semuanya sepakat loh bahwa tujuan muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari mudarobat. Bab ini menekankan pentingnya ijtihad ulama dalam menjawab persoalan ekonomi modern tanpa keluar dari dasar syariah. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan juga tentang kelebihan di dalam buku ini. Yuk kita simak kelebihannya apa saja. 1. Materi ini sangatlah lengkap dan sistematis. Yang kedua, mengaitkan teorinya dengan sejarah dan kondisi Islam itu sangat tertata. Dan yang ketiga, relevan cara pembawaannya, cara penyampaiannya juga sangat bagus dengan syariah modernnya. Yang keempat, banyak dalil Al-Quran dan hadis sebagai penguat di dalam buku ini. Nah, itulah kelebihannya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan di dalam buku ini. Menurut saya, kekurangan di dalam buku ini yaitu bahasanya itu cenderung akademik dan cukup berat bagi pemula. Namun, yang ketiga, kekurangannya adalah penjelasan beberapa istilah belum disertai contoh sederhana. Tolonglah Bu, kasihlah contohnya. Yang ketiga, yaitu buku ini cukup panjang sehingga membutuhkan fokus yang lebih. Itu adalah kelebihan dan kekurangan di dalam buku ini. Selanjutnya, kesan di dalam buku ini.
Buku ini memberikan kesan bahwa muamalah Islam bukan sekedar teori agama, tetapi sebuah sistem hidup yang nyata dan relevan. Isi buku ini terasa padat, serius dan mendalam, sehingga pembaca diajak berpikir kritis tentang bagaimana sih Islam mengatur hubungan sosial di dalam ekonomi dan masa Rasulullah. Sehingga dari masa Rasulullah ke masa era modern. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa bahwa ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat secara agama, sejarah, dan keilmuan. Lalu pesan utamanya yaitu yang saya tangkap ya dari buku ini adalah bahwa bermuamalah secara syariah bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga jalan menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Buku ini mengingatkan pembaca agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi, menjauhi riba, dan menguatkan kejujuran, amanah, serta keadilan dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Oh iya teman-teman, menurut saya buku ini akan lebih menarik loh jika penulis menambahkan contoh kasus sehari-hari atau ringkasan di setiap akhir bab agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahaminya. Namun, buku ini sudah cukup sangat bagus bagi saya. Saya juga dari awal sampai akhir membacanya tuh cukup seru ya. Selanjutnya saya yang terakhir masuk ke kesimpulan singkat. Dalam buku ini menjelaskan tentang bahwa muamalah itu merupakan sistem yang menyeluruh, adil, dan relevan sepanjang zaman dengan dasar Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Buku ini memberikan pemahaman penting tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.